Sebelumnya, mari kita menghampiri Tuhan dulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang Kau jadikan, hari yang baru buat kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan untuk kasih setia-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat diterima dengan baik, dan kami berdoa supaya bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi juga merupakan sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan gambar-Mu. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini, dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Semua perkataan dan semua tindakan Tuhan itu mempunyai tujuan. Demikian juga dengan pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Ada rencana Tuhan di sana. Seperti yang dialami oleh Abraham, Musa, Yusuf, Yunus, dan semua tokoh Alkitab lainnya. Mengalami Tuhan merupakan sebuah peristiwa atau suatu kejadian atau sebuah event yang mempunyai tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Supaya orang tersebut yang mengalami Tuhan mengenal siapa Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Nah, yang lebih luar biasa lagi, pada saat kita belajar mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal diri kita sendiri, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada DNA Tuhan dalam hidup manusia. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah perjumpaan pertama manusia dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menghidupkan. Adam dibentuk dari debu tanah menjadi manusia atau menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan menghembuskan nafasnya sendiri ke dalam Adam. Dan dalam nafas Tuhan itu ada DNA-nya Tuhan, ada kemampuannya Tuhan di sana, ada sifatnya Tuhan di sana, sehingga manusia menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dan ke-9, kemudian dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan pada taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita lihat di sini dari awal, ya, Tuhan ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaannya. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif setiap kali untuk bertemu dengan manusia yang Dia ciptakan. Kita tahu juga kemudian bahwa hubungan tersebut terganggu karena dosa yang manusia buat. Namun sejak masuknya dosa, kita juga melihat bagaimana Tuhan selalu ingin untuk menyelamatkan hubungannya dengan manusia. Karena begitu besar kasihnya, sampai Yesus kemudian diutus untuk menebus dosa manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, mari kita buka kitab Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Di sini firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jelas sekali di sini Tuhan mau kita dapat memahami, artinya kita dapat mengerti dan mengenalnya. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya mempunyai hubungan yang erat dengan Dia.
Dan tentu ini semua membutuhkan suatu proses. Dan proses ini dimulai dari yang namanya kelahiran baru. Yaitu pada saat kita bertobat atau berbalik dari jalan kita yang keliru, kemudian membuka hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah saatnya proses pengenalan kita akan Tuhan dimulai. Nah, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita mulai mengenali suaranya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan, ini adalah yang Yesus mau, supaya kita mampu mendengar suaranya dan mengikut Dia. Nah, bukan hanya mulai mengenal suaranya, tetapi kita juga mulai mengenali karakternya Tuhan. Karena Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran dikatakan. Bahwa Tuhan itu baik, God is good all the time. Tuhan baik selamanya. Bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, bahwa Tuhan itu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia bukan Tuhan yang berjanji kemudian lupa akan janjinya seperti manusia. Dia Tuhan yang selalu menepati apa yang Dia janjikan. Kita perlu untuk mengenali karakter Tuhan ini. Sebab kalau ada yang iblis mau adalah kita meragukan karakternya Tuhan. Karena pada saat kita meragukan karakternya Tuhan, maka iman kita sudah goyah dan kita menjadi mudah untuk dikalahkan. Ingat pada saat perahu yang ditumpangi murid-murid diterpa badai taufan yang hebat. Saya dengar Bapak Pendeta Hengkiso mengkhotbahkan ini beberapa bulan yang lalu. Murid-murid yang sebagian besar adalah nelayan, kewalahan apalagi air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka kemudian mendapati Yesus, guru mereka, sedang tidur di buritan. Dan kita ambil cerita ini dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia. Berarti Yesus tidur dengan pulas karena murid-muridnya sampai harus membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, kita lihat di sini bahwa murid-murid belum mengenal guru mereka dengan sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan tadi, ini membutuhkan sebuah proses, memerlukan waktu. Dan mereka di sini menuduh Yesus tidak peduli kepada mereka. Artinya mereka meragukan karakter Yesus. Mereka salah mengerti tentang gurunya sendiri. Padahal Yesus tidur justru karena Dia percaya betul akan kemampuan murid-muridnya, bahwa mereka sanggup membawa perahu sampai ke seberang. Hanya saja murid-murid yang tidak percaya diri ketika ombak besar datang. Jadi mengalami Tuhan tujuannya supaya kita memahami dan mengenal karakter Tuhan. Karena pada saat kita mengenal jalan-jalannya Tuhan, memahami dan mengerti dan mengenal karakternya, maka iman kita tidak mudah goyah dalam keadaan apapun juga. Alkitab kita penuh dengan cerita bagaimana manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kita sudah mendengarkan dari Bapak Gembala 2 minggu yang lalu beberapa contoh orang-orang di Alkitab yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Dan bagaimana pengalaman itu mengubahkan kehidupan mereka semua, transformasi kehidupan terjadi. Saya pernah terlibat pembicaraan dengan beberapa orang asing ketika saya berkunjung ke luar negeri dalam sebuah conference. Dan begitu mereka mengetahui kalau saya datang dari Indonesia, beberapa di antara mereka mulai bercerita kepada saya pengalaman mereka karena ternyata mereka pernah berkunjung ke Indonesia. Yang menarik dari beberapa orang ini adalah daerah yang mereka kunjungi di Indonesia berbeda-beda. Yang seorang pernah berkunjung ke Bali, yang seorang lagi hanya berkunjung ke Jakarta, dan yang seorang lagi hanya pernah pergi ke Ambon, kalau saya tidak salah mengunjungi keluarganya di sana. Nah,
Setiap orang menceritakan pengalaman yang berbeda-beda tentang Indonesia. Cerita mereka benar semua, meskipun terdengar saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena yang satu bilang Indonesia itu banyak turis asing, banyak sepeda motor di mana-mana, hotel indah-indah yang bagus-bagus, pantainya indah, karena memang dia mengunjungi Bali. Yang satu lagi bilang Indonesia itu kebanyakan mobil, polusi udara, dan harus memperbanyak transportasi publik. Indonesia itu canggih, gedung-gedung pencakar langit di mana-mana, karena dia menggambarkan keadaan kota Jakarta. Sedangkan yang datang ke Ambon menggambarkan, oh, orang Indonesia itu suka makan ikan. Indonesia itu orang-orangnya pandai menyanyi, suara mereka bagus-bagus. Dan dalam pembicaraan itu ada juga orang yang belum pernah datang ke Indonesia. Nah, orang ini bingung karena mendengarkan yang satu bercerita pengalaman berbeda dengan yang lain tentang Indonesia. Dan saya kemudian ada di situ mencoba untuk menerangkan kepada mereka semua bahwa Indonesia itu besar. Memang Indonesia itu indah dan sangat beragam. Bahwa pengalaman mereka semua benar. Tetapi untuk menarik konklusi, menggambarkan bahwa Indonesia hanya seperti daerah yang mereka kunjungi saja, itu tidak tepat. Demikianlah kira-kira pengalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Tuhan itu besar, sehingga pengalaman seseorang bisa saja berbeda dengan pengalaman orang yang lain. Kalau Anda mengalami Tuhan ketika Anda bangkrut, dan Tuhan tolong dengan cara yang ajaib, puji Tuhan. Kalau dulu Anda hidup nakal, terlibat dengan narkoba, judi, atau seks bebas, dan lain-lain, kemudian Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan di titik terendah hidup Anda, puji Tuhan. Kalau Anda sakit keras dan dokter sudah angkat tangan, namun karena kuasa doa Anda mengalami mujizat Tuhan, dan Anda sembuh total, puji Tuhan. Namun bukan berarti orang yang hidupnya biasa saja, tidak pernah bangkrut, tidak hidup nakal, dan tidak sedang sakit, tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Tidak demikian. Karena pada saat mendengar bagaimana kesaksian orang hidupnya dahulu kelam diubahkan Tuhan, bisa jadi orang yang hidupnya biasa saja berpikir bahwa apakah mereka harus hidup seperti itu dulu untuk bisa mengalami Tuhan. Tidak demikian. Mari kita buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya ke 139, ayat yang ke-7 sampai 12. Dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Artinya, tidak ada posisi dan kondisi yang terlalu sukar untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Mau di tingkat yang paling tinggi atau di tingkat yang paling rendah, mau dalam kondisi hancur atau dalam kondisi utuh, Tuhan dapat menemui kita dengan caranya sendiri. Tuhan bukan hanya besar, ingat Tuhan itu pencipta. Itu sebabnya Tuhan selalu mempunyai cara tersendiri untuk berjumpa dengan setiap individu. Yang satu tidak lebih benar daripada yang lain. Yang tidak boleh adalah memaksakan pengalaman kita kepada orang lain dan klaim bahwa pengalaman kita yang paling benar atau harus seperti itu untuk mengalami Tuhan. Itu yang tidak boleh. Dulu waktu saya masih muda dalam Tuhan, saya berusaha untuk setiap hari bangun pagi-pagi dan berdoa sambil berlutut, karena saya mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa itulah caranya untuk dapat merasakan hadiratnya dan untuk dapat mendengarkan suaranya. Saya bahkan merasa bersalah kalau saya ketiduran, dan saya sering ketiduran. Karena saya beranggapan bahwa saya kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suaranya.
Namun sekarang saya mengerti kalau itu bukan satu-satunya cara yang untuk mengalami Tuhan. Hamba Tuhan itu mungkin benar, pengalamannya benar, tetapi semakin saya mengenal Tuhan, saya dapati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senang menciptakan hal-hal yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan inilah pengalaman yang indah, hidup di dalam Tuhan, karena Dia mampu menciptakan sesuatu yang baru. Buat setiap individu, Dia punya cara yang berbeda-beda untuk menemui mereka. Makanya 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan kita mampu untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bahkan belum pernah timbul dalam hati manusia. Sesuatu yang baru. Salah satu pengalaman hebat bangsa Israel dengan Tuhan adalah ketika Tuhan membelah Laut Merah. Tuhan melakukan mujizat itu untuk menyelamatkan bangsa Israel yang baru bebas dari perbudakan di Mesir. Ketika Fir'aun memutuskan untuk mengejar mereka. Kita dapat membaca kisahnya di kitab Keluaran pasal yang ke-14. Namun sekarang kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-15 sampai 19. Dikatakan, akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Sebab disebutkan di ayat sebelumnya bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ini berbicara mengenai pasukan Mesir yang binasa karena Laut Merah yang terbelah kembali menutup setelah bangsa Israel selesai menyeberang. Nah, bayangkan sekarang Tuhan sendiri yang berfirman. Dan saya mau ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18. Tuhan berkata seperti ini, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Bayangkan Tuhan sendiri yang berfirman demikian. Bukan berarti tidak boleh memperingati atau mencatatnya dalam buku sejarah, tetapi Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel terpaku dengan cara yang Dia pernah lakukan di masa lalu. Sehingga sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi mengenali cara yang baru yang Tuhan sedang buat di masa sekarang. Jangan sampai mata kita malah terus memandang ke belakang, apalagi mengharapkan Tuhan mengulangi kembali apa yang Tuhan sudah pernah buat, sehingga kita kelewatan mengenali sesuatu yang baru yang Tuhan sedang buat. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, dia katakan. Apa yang sedang Tuhan lakukan dan akan terus Dia lakukan tidak kalah hebatnya dengan apa yang sudah pernah Dia lakukan. Kali ini Tuhan mau buat jalan di tengah laut. Kali ini Tuhan bukan mau buat jalan di tengah laut, tetapi Tuhan mau membuat jalan di padang-padang gurun. Artinya, pada saat keadaan sulit dan masa depan tidak jelas, Tuhan akan membuatkan jalan. Dia bukan hanya mau membuat jalan di padang gurun, tetapi juga sungai-sungai di padang belantara. Rivers in the desert, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan. Artinya, Tuhan akan menyediakan semua keperluan meskipun kita berada di tengah kekeringan. Our God is a way maker.
Our God is a way maker. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuka jalan. Tuhan yang akan terus membuka jalan buat kita yang percaya. Dan kalau kita tidak sibuk melihat ke belakang, caranya mungkin berbeda, belum pernah kita lihat sebelumnya, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita spesialis dalam membuka jalan, terutama pada saat manusia bilang tidak ada jalan. Itu sebabnya jangan sampai kita kelewatan dengan apa yang Tuhan sedang lakukan buat kita di masa COVID ini. Karena kita sibuk melihat indahnya apa yang sudah pernah terjadi di belakang. Yang penting adalah kita mau untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan mau untuk membangun hubungan dengan Dia. Tidak seperti orang yang datang kepada Yesus seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dan 18. Saudara mungkin tahu ceritanya. Saya bacakan ayat yang ke-17 Markus pasal yang ke-10. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Seolah-olah Yesus mengatakan, "Dari mana kamu tahu kalau aku baik? Karena kamu belum mengenal aku dengan sungguh. Kamu baru mendengar tentang aku." Tetapi yang luar biasa di sini, Yesus tetap menjawab pertanyaan orang ini, karena pertanyaannya adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan kalau kita lanjut ke ayat 21, dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang ini mengalami perjumpaan dengan Yesus yang dia katakan tadinya guru yang baik. Dan Yesus menawarkan untuk dia ikut dengan Yesus agar orang ini dapat memperoleh hidup yang kekal. Sesuatu yang dia tanyakan kepada Yesus. Namun orang ini kemudian menolaknya karena banyak hartanya. Jadi jangan berhenti sampai pada pengalaman bertemu dengan Tuhan saja. Jangan sampai berhenti mengalami mujizatnya saja. Tetapi kenalilah Tuhan dan bangun hubungan dengan Dia. Menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai 19, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, dengan perantaran Kristus kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Saya mau beritahu ada beda besar antara berkunjung ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Demikian pula ada beda yang besar antara mengalami Tuhan saja dan mengikut Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan belum tentu mau mengikut Tuhan, seperti orang yang tadi kita bahas. Tetapi orang yang mengikut Tuhan pasti akan mengalami Tuhan karena dia sudah menjadi bagian dari kerajaannya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kita mengalami Tuhan supaya kita mengenal siapa Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Dia. Kenali Tuhan, kenali suaranya, kenali karakternya,
Karena pada saat kita mengenali karakternya, maka iman kita tidak mudah goyah. Dalam keadaan apapun juga, kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pembuat jalan. Our God is a way maker. Terutama pada saat orang bilang tidak ada jalan. Jalan atau cara yang Dia buat selalu baru karena Tuhan adalah Tuhan yang mencipta. Di musim COVID ini, dengarkan suaranya. Taati suaranya, lakukan suaranya, sehingga kita mengenal Dia dengan lebih baik lagi. Bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menolong Anda semua dalam memahami dan mengenal Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.